Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Zainal Ma'ruf. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syardi Sinaga dari kelompok 2 Teknik Mesin 1B. Perkenalkan, nama saya Rizky Driansa dari kelas TM 1B. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Hafiz dari kelas TM 1B. Perkenalkan, nama saya Rizky Lorisayuka dari kelas TM 1B. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama Saputra dari kelas TM 1B. Perkenalkan, nama saya Agi Mahira Pratama dari kelas Teknik Mesin 1B. Perkenalkan, nama saya Alik Bagadafi, saya dari kelompok 2, kelas TM 1B. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi dan etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau atau antara dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki pandangan dalam bahasa Latin, dan terra yang berarti antara atau dalam satu kelompok. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaiknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora fauna serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tersebut memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah kemunculan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Sumber historis, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara.
Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan Deklarasi Juanda yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok Deklarasi Juanda adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara berdasarkan sejarah. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939, berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah sebagai konsepsi kewilayahan bangsa Indonesia, mengusahakan dan memandang wilayah satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dari sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Latar belakang politis wawasan Nusantara dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana yang telah dinyatakan di atas. Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Isi wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang penting, yaitu A. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. B. Persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. 3. Tata laku wawasan Nusantara. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa semangat dan mentalisasi yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman.
tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara tersebut. Wawasan Nusantara menurut etimologi yang dibagi dua, yaitu wawasannya artinya pandangan, sedangkan Nusantara itu pulau atau kepulauan. Nah, kita balik ke materi, yaitu esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Apa itu esensi wawasan Nusantara? Esensi wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa yang menyangkup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya sejarah mengatakan wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan kolonial Belanda, yaitu Ordonansi 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1997, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi menjadi pemisah tetapi sebagai penghubung antar pulau ke pulau. Nah, dengan begini wawasan Nusantara Indonesia memiliki beragam isi flora dan fauna serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu berkehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia juga menjadi penentu, memberikan tantangan bagi bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara sangat penting, berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Maka, untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduk adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Penjelasan dari kelompok kami, jika ada kesalahan kosakata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.